Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Sehat semua? Sudah sarapankah tadi pagi? Baik, kita berjumpa lagi dengan saya Pak Aziz pada mapel PKN, Pendidikan Kewarganegaraan. Pada minggu lalu, saya sudah memperkenalkan diri. Jadi, pada hari ini saya tidak perlu lagi perkenalan. Jadi, nanti kita langsung ke materi. Mungkin minggu yang lalu kalian sudah dapat PKS. Bisa dibuka PKS-nya pada halaman pertama, yaitu daftar isi. Bisa kalian lihat di situ. Jadi di situ ada 4 bab. Ya, bab pertama nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Bab kedua ketentuan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45 dan seterusnya. Bab 3 kewenangan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 45. Bab 4 hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Jadi dalam waktu 1 semester, yaitu 6 bulan, kita dituntut untuk mempelajari 4 bab tersebut. Jadi harapan saya pada masa pandemi COVID-19 ini, kita kan tidak bisa bertatap muka. Jadi pembelajaran kita nanti pasti daring seperti ini. Saya harapkan kalian lebih aktif untuk membaca buku PKS itu ataupun buku siswa yang sudah saya berikan, sehingga nanti kalian memahami 4 bab tersebut dalam waktu 1 semester. Jadi tidak perlu menunggu dari saya. Kalau menunggu dari saya, nanti waktu kita tidak nutut, ya. Jadi saya harapkan kalian untuk lebih aktif dalam membaca. Baik, kita lanjut ke bab yang pertama. Belum keluar. Baik, ini bab pertama kita mengenai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Jadi nanti kita akan membahas mengenai penyelenggaraan kekuasaan di negara kita berdasarkan Undang-Undang 45. Mungkin kalian sudah tahu bagaimana penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Ya, tapi nanti kita akan bahas lebih mendalam lagi. Dan tujuannya, setelah nanti kita membahas bab pertama ini, kalian itu dapat menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi itu tujuannya setelah kita selesai membahas bab pertama ini. Baik, kita lanjut. Ini sudah ada gambar atau foto dari beberapa orang. Bisa kalian perhatikan terlebih dahulu. Mungkin sudah familiar bagi kalian. Itu paling depan sendiri ada gambar presiden kita, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Kemudian di samping kanan kiri belakangnya juga kita lihat wajah-wajah orang yang tidak asing bagi kita. Mungkin dari kalian ada yang tahu ini foto apa? Yang jelas ini bukan foto wisuda ya. Jadi foto apa ini? Benar. Jadi ini adalah foto Kabinet Presiden Jokowi kedua yang diberi nama Kabinet Indonesia Maju.
Ya. Jadi ini adalah wajah-wajah dari menteri dan presiden dan wakil presiden yang memerintah negara kita. Ya. Baik, kita lanjut lagi. Syarat terbentuknya atau berdirinya negara. Apa syaratnya? Jadi ada 3 syarat. Yang pertama rakyat, yang kedua wilayah, yang ketiga pemerintah. Sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya, kapan sih negara Indonesia itu berdiri? Ayo, kapan? Kalau kalian menjawabnya 17 Agustus 45, itu salah, ya. Jadi negara Indonesia berdiri itu bukan tanggal 17 Agustus. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa lihat di sini, syarat terbentuknya negara ada 3, rakyat, pemerintah, wilayah. Ketika tanggal 17 itu baru dibacakan proklamasi. Jadi itu pernyataan kita bahwa negara Indonesia itu tidak dijajah lagi oleh negara lain. Lah, terus kapan Pak berdirinya negara kita? Berdirinya negara kita itu tanggal 18 Agustus 45. Jadi setelah diadakannya sidang PPKI yang pertama, itu baru ditentukan batas wilayah, pemerintah, disitulah kita baru berdiri. Jadi kalian harus tahu, tanggal 18 Agustus lah berdirinya negara kita. Baik, kita lanjut. Kemudian apa tugas dari pemerintah itu? Ya, tugasnya adalah mengelola kekuasaan negara untuk mencapai tujuan dan cita-cita negara. Jadi itu tugasnya. Kemudian, apa sih definisi kekuasaan? Mungkin ini sudah sering kalian dengar. Kekuasaan, apa sih definisinya? Definisinya adalah ini, kemampuan untuk mempengaruhi seseorang supaya mengikuti dan melakukan tindakan dari orang yang memerintah. Jadi contohnya seperti saya menyuruh ketua kelas untuk mengambilkan buku di perpustakaan. Itu termasuk kekuasaan. Ya, itu kekuasaan seperti itu, mempengaruhi atau memerintah orang lain. Ya, kita lanjut. Pemerintah di negara kita itu dibagi menjadi 2, ada pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah pusat dalam artian sempit itu hanya presiden, wakil presiden, dan menteri. Sedangkan pemerintah daerah itu ada 2, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota. Pertanyaan saya pada kalian, kita termasuk di provinsi mana? Cek. Benar, kita berada di Provinsi Jawa Timur. Kemudian kabupaten kita mana? Ya, sudah jelas. Kita berada di Kabupaten Nganjuk. Baik, kita lanjutkan pembahasan mengenai macam-macam kekuasaan. Jadi, kita sudah tahu definisinya, kita harus tahu macam-macam kekuasaan itu apa saja. Jadi, ada 2 tokoh yang bisa menjelaskan mengenai kekuasaan ini, yaitu yang pertama John Locke, yang kedua adalah Montesquieu. Menurut John Locke, kekuasaan itu dibagi menjadi 3. Pertama, kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang ketiga kekuasaan federatif. Kemudian Montesquieu itu juga membagi menjadi 3. Pertama adalah kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, dan yang terakhir kekuasaan yudikatif. Loh, Pak, kok ini sama? Ayo.
Tapi kok ada yang beda, Pak? Nah, kita harus tahu apa yang membedakan itu. Jadi yang berbeda di sini, pertama, John Locke itu membagi menjadi kekuasaan federatif, tapi Montesquieu menghilangkan federatif itu, tapi menjadikannya kekuasaan yudikatif. Kemudian kekuasaan dari Montesquieu ini disebut sebagai trias politica. Jadi yang sering kalian dengar itu trias politika itu ada 3, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Kemudian pengertiannya apa saja, Pak? Nah, ini adalah tugas kalian. Silakan dicari pengertian dari kekuasaan legislatif, eksekutif, federatif menurut John Locke, kemudian kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif menurut Montesquieu. Karena ini adalah soal yang pertama. Jadi nanti di dalam video ini ada beberapa soal, tepatnya 5 soal yang harus kalian kerjakan. Nanti dikirimkan ke saya. Dan ini baru soal yang pertama. Baik, kita lanjut. Konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Menurut Kusnardi dan Ibrahim, pembagian kekuasaan itu mempunyai arti bahwa negara itu terpisah-pisah dalam beberapa kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsi. Ya, jadi kekuasaan itu harus dipisah-pisah. Kenapa sih harus dipisah kekuasaan itu? Kenapa tidak boleh dikuasai oleh satu orang saja? Menurut kalian kenapa? Kenapa kekuasaan itu harus dipisah? Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Nah, ini adalah soal yang kedua. Silakan dicari tahu, nanti silakan dikerjakan kenapa kekuasaan itu dipisah atau dibagi. Baik, kita lanjut. Pembagian kekuasaan di negara kita itu dibagi menjadi 2, kekuasaan secara horizontal yaitu sejajar, dan vertikal yaitu bertingkat. Jadi ada atas dan bawah. Pertama kita bahas yang vertikal. Yang vertikal itu ada pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten kota. Nah, karena adanya pembagian kekuasaan secara vertikal ini, akhirnya muncul namanya asas desentralisasi. Jadi itu kurang huruf I, jadi yang benar adalah desentralisasi. Jadi asas ini itu pemerintah pusat memberikan kewenangan pada daerah untuk mengurus atau mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Ya, tapi kita perlu tahu apa yang boleh diatur oleh pemerintah daerah dan apa yang tidak boleh diatur oleh pemerintah daerah. Ada yang tahu? Nah, ini soal yang ketiga. Jadi, kalian cari tahu kewenangan atau tugas apa saja yang diurus oleh pemerintah pusat, yang itu tidak boleh diurus oleh pemerintah daerah. Itu soal yang ketiga. Kemudian, ketika kita membahas mengenai asas desentralisasi, itu lawan katanya adalah asas sentralisasi. Apa sih pengertiannya? Ya, kalian cari tahu sendiri, karena ini adalah soal nomor 4. Baik, kita lanjut. Pembagian kekuasaan secara horizontal itu berada di pemerintah pusat, jadi di situ pembagiannya di lembaga-lembaga pemerintah pusat. Ini dibagi menjadi beberapa kekuasaan. Yang pertama adalah kekuasaan moneter, yang kedua kekuasaan eksaminatif, ketiga kekuasaan yudikatif, keempat kekuasaan legislatif, kelima kekuasaan eksekutif,
Keenam, kekuasaan konstitutif. Apa pengertiannya? Ya, kalian cari tahu sendiri, karena ini adalah soal nomor 5. Jadi, dari 6 kekuasaan ini, kalian cari pengertiannya, ya, cari tahu pengertiannya, kemudian lembaga yang diberi kekuasaan itu mana saja, dan yang terakhir, tugasnya apa saja. Ya, saya ulangi lagi. Jadi kalian cari tahu itu pengertian dari kekuasaan tersebut, kemudian lembaga yang diberi kewenangan, dan tugasnya apa saja. Jadi ada 5 soal, nanti silakan dicari tahu, kemudian ditulis di buku. Jangan lupa bukunya itu ditulis nama kalian masing-masing. Setelah selesai, nanti silakan difoto hasil pekerjaan kalian, kemudian kirimkan ke saya lewat Google Classroom. Saya ulangi lagi, kirimkan lewat Google Classroom. Baik, kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar. Saya akhiri untuk perjumpaan kali ini. Saya tunggu jawaban kalian karena ini termasuk tugas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.